pengorbananmu bagiku. Oh Yesus, terlalu dalam untuk dimengerti. Kami ada karena pengorbananmu. Sungguh besar. Kasih-Mu karena pengorbananmu, tidak ada yang lain. Terlalu dalam untuk dimengerti itu Tuhan. Sungguh besar. Yang kau pikirkan bagi Allah kita yang hidup. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau ada bersama kami Tuhan. Biarlah api Roh Kudus, api kudus-Mu, api cinta-Mu itu membakar setiap kami Tuhan. Biarlah hidup kami saat ini merupakan persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu biarlah api kudus-Mu Tuhan, api Roh Kudus itu membakar kami sebagai persembahan, sebagai korban yang harum di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, betapa Engkau mengasihi kami. Tak pernah Kau biarkan kami, enggak pernah. Bagaimana mungkin Engkau meninggalkan kami, membiarkan kami? Nyawa-Mu saja sudah Kau berikan bagi kami. Darah-Mu sudah Kau curahkan untuk kami. Tuhan tidak mungkin meninggalkan kami ketika kami setia, ketika kami datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, bekerjalah di tempat ini ya Bapa. Kuasai setiap hati dan pikiran kami. Bukakan pikiran kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Tawanlah setiap hati dan pikiran di tempat ini dalam nama Yesus. Oleh kuasa firman-Mu, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus, teguhkan firman-Mu dengan tanda-tanda yang ajaib atas setiap hati dan hidup kami Tuhan. Kami tidak mengizinkan segala kuasa-kuasa najis, kuasa-kuasa roh jahat, roh orang-orang kuat, roh yang pernah disembah-sembah oleh nenek moyang kami dulu, yang coba mengganggu kami, yang coba menghalangi kami untuk bertumbuh dalam Tuhan. Semuanya itu kami patahkan, kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami semua di tempat ini dengan kuasa darah-Mu. Bahkan semua keluarga kami dimanapun berada, ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Berfirmanlah Bapa oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, shalom.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Puji Tuhan, terima kasih untuk Pak Gembala memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu percayalah bahwa hidup kita dikasihi Tuhan. Amin. Dicintai oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan datang menjadi manusia karena apa? Karena Dia mengasihi kita, tidak ada yang lain. Amin Bapak Ibu. Karena apa Dia datang ke muka bumi ini? Karena Dia mengasihi kita. Amin saudaraku. Itu sebabnya kita harus mengerti betapa hidup kita ini spesial di mata Tuhan. Hidup kita ini sangatlah berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang, kasihi Tuhan Allahmu. Kenapa? Karena Tuhan begitu mengasihi kita Bapak Ibu Saudaraku sekalian. 1 Yohanes 4 kalau saya tidak salah ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Itu sebabnya Tuhan bergerak itu karena kasihnya kepada kita saudaraku sekalian. Tuhan digerakkan oleh karena kasih, enggak ada yang lain. Kalau Tuhan itu kasih, kenapa ada neraka Pak? Kalau saudara hidup dalam dosa, saudara tinggal di surga, saudara akan tersiksa. Tidak cocok tempatnya. Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap kita. Itu sebabnya Allah itu digerakkan oleh karena kasihnya kepada kita. Dia menjadi manusia karena apa? Karena kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Tuhan bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan akan bumi ini, bukan saudaraku. Dunia sudah dikuasai oleh kegelapan. Dunia berbicara tentang kegelapan yang menguasai bumi. Itulah dunia. Kenapa disebut dunia? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Tetapi apa yang terjadi? Allah tidak membiarkan hatinya digerakkan oleh kasih. Karena Dia adalah kasih. Itu sebabnya Dia turun menjadi manusia. Bukan hanya sekedar turun menjadi manusia. Tapi Dia harus menggantikan manusia itu. Menanggung hukumannya. Itulah sebabnya Allah datang. Karena Dia adalah kasih. Amin saudaraku? Haleluya. Nah itu sebabnya apa yang diminta Tuhan dari kita. Kita sudah sering mendengar firman ini. Mari kita baca kembali. Markus 12. Saya mau mengulang. Bapak Gembala juga pernah menyampaikan. Pendeta David juga pernah menyampaikan. Ya, Pendeta John juga pernah menyampaikan. Markus 12. Markus 12 ayat 28 sampai dengan 34. Markus 12 ayat 28 sampai dengan 34. Saya bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Seorang ahli Taurat datang kepada Yesus menanyakan hukum manakah yang utama? Ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Ayat 33. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan
dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Tapi apa yang terjadi dengan jawaban Tuhan Yesus? Ayat 34 saudaraku sekalian. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, ada orang datang kepada Tuhan Yesus, seorang ahli kitab, seorang guru, karena dia adalah seorang ahli Taurat. Datang kepada Yesus menanyakan hukum mana yang paling utama. Hukum yang paling utama itu apa? Dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah. Hukum yang utama ialah apa? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, di kitab Matius dan Lukas tidak dikatakan seperti yang ini, saudaraku, tidak dicatat seperti ini. Hukum yang terutama ialah dengarlah. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Baru kemudian Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, saya mau sampaikan bahwa ketika Tuhan mengatakan dengarlah, kalau orang Ibrani mengatakan, bahasa Ibrani mengatakan dengarlah, itu berarti mendengar dan melakukan. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, mendengar dan melakukan, itu artinya dengarlah. Contoh, kalau kita menasihati anak-anak kita, kamu jangan main-main ke sana, jangan main-main dekat api, jangan main-main di sungai, nanti kamu tenggelam. Ketika dia tidak taat melakukannya, saudaraku sekalian, ya, dia tenggelam, dia dibawa arus walaupun bisa diselamatkan. Lalu orang tuanya bilang apa? Sudah ku bilang sama kamu, tapi kamu tidak mau dengar. Nah, ya, mendengar dan melakukan itu artinya Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, mau kasih tahu, syarat orang mencintai Tuhan, dia harus melihat, dia harus teguh dalam hatinya bahwa Allah itu Esa. Artinya apa? Esa artinya satu-satunya. Esa artinya tunggal. Tidak ada yang lain. Itu artinya Esa. Tetapi apa yang terjadi dengan orang Kristen zaman sekarang? Mau mencintai Tuhan, mau mengasihi Tuhan katanya dengan bibirnya, tetapi tidak mengesakan Tuhan di dalam hidupnya. Lalu apa yang terjadi? Tidak mengesahkan Tuhan dalam hidupnya. Firman Tuhan bilang, aku adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya. Kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Dari orang-orang yang membenci aku. Tidak mengesahkan Tuhan di dalam hidupnya. Ada yang lain. Ada yang lain. Ada yang lain. Kalau kita tidak membuat Tuhan menjadi tunggal, satu-satunya cinta kita, tak bisa Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Itu makanya Tuhan membuka tentang kasih ini diawali dengan dengarlah. 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 Lakukanlah. Taatlah. Hai orang Israel. Hai Daniel. Dengarlah bahwa Tuhan Allah kita, Allah itu Esa. Artinya tidak ada yang lain selain Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Tidak ada Allah lain selain Yesus Kristus. Kalau ada yang lain, kita bukan orang yang mampu. Kita bukan orang yang siap. Kita bukan orang yang mengasihi Tuhan. Tidak mungkin.
Karena Tuhan tidak bisa dibagi-bagi. Karena Allah itu esa. Dia tidak mungkin dibagi. Dia tidak mau dibagi. Dia menuntut cinta yang penuh dari setiap umatnya. Kenapa? Karena hanya dialah Allah yang esa. Amin, saudaraku? Amin. Coba lihat kita sama pasangan kita. Mau gak kita diduakan? Gak mau. Gak mau. Biar orangnya tukang selingkuh, tukang sana sini. Tetapi kalau dia diduakan tidak akan mau. Perhatikan baik-baik jiwa manusia, hidup manusia. Dia manusia tidak ada yang mau diduakan. Tidak ada manusia yang mau dikhianati. Tidak ada manusia yang mau dibohongi. Semua manusia, biarpun dia preman, tukang main sana sini, tukang main perempuan, coba tanya. Mau enggak kamu diduakan oleh istrimu? Enggak mau, saudaraku sekalian. Dia pasti marah, dia pasti dendam. Tuh. Amin, saudaraku. Apalagi Tuhan kita. Dia adalah Allah yang esa. Dia adalah Allah yang tunggal. Tidak boleh diduakan. Kalau kita mengerti hal ini, barulah kita mengerti, aku harus mengasihi Tuhan Allahku, sebab hanya dialah satu-satunya. Amin, saudaraku. Kasihi Tuhan Allahmu. Firman Tuhan bilang, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya, cintai Tuhan, cintai Tuhan, cintai Tuhan dengan segenap napas hidup kita, dengan segenap hidup kita. Amin, saudaraku. Itu sebabnya kita harus digerakkan dengan cinta. Kenapa kita mengasihi istri kita? Karena kita sayang, cinta sama dia. Amin, saudaraku. Yang bawa istri coba lihat istrinya sekarang. Ya. Karena aku cinta sama kamu, bilang. Tidak ada yang lain. Amin, saudaraku. Haleluya. Kasih Tuhan Allah. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan itu adalah kasih. Seperti tadi yang sudah disampaikan. 1 Yohanes 4 ayat 8. Karena Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dan kasih kepada Allah tidak bisa dibagi-bagi. Itu adalah hukum yang utama, saudaraku sekalian. Dan yang pertama, tidak bisa. Itu sebabnya kenapa kita harus mengasihi Allah? Karena Allah itu mengasihi kita. Dia ciptakan kita, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, untuk kemuliaan yang gak ada yang lain. Amin. Yesaya 43 ayat 7 mengatakan demikian. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi kita ini diciptakan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau kita bisa tarik napas sekarang, bernapas sekarang, itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan ciptakan kita untuk menikmati kasih-Nya, supaya kita juga bisa mengasihi Dia, saudaraku sekalian. Itulah Allah kita. Dia ciptakan kita untuk kemuliaan-Nya. Itu sebabnya kita harus mengasihi Allah kita dengan segenap hidup kita. Kenapa saya beribadah kepada Tuhan? Karena saya mencintai Tuhan. Kenapa saya melayani Tuhan? Karena saya mencintai Tuhan. Mulai hari ini kita harus mengerti hidup saya untuk apa? Untuk mencintai Tuhan. Kalau kita bilang kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, kita tidak mungkin tidak harus melayani Tuhan. Kita pasti menyembah Dia. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita pasti beribadah kepada Dia.
Tidak mungkin orang mengatakan aku mengasihi Tuhan, tetapi tidak mau beribadah kepada Tuhan. Cukup saja di YouTube Pak Pendeta, saya beribadah kepada Tuhan. Waduh. Kalau orang mengasihi Tuhan, tidak mungkin dia tidak membaca surat cintanya Tuhan, yaitu Alkitab yang adalah firman Allah. Saudara, bagaimana saudara dulu waktu jatuh cinta? Waktu belum ada WA, hanya ada SMS. Yang kita pakai Nokia yang kecil dulu kan? Saya berulang-ulang membaca SMS dari kekasih saya itu. Lagi ngapain bang? Tapi saya ulang-ulang. Saya ulang-ulang. Hanya dibilangnya saja di SMS dulu. Lagi ngapain bang? Wah. Haleluya, hati saya berbunga-bunga. Apa buktinya orang cinta? Apa buktinya kita cinta kepada seseorang? Hati kita hanya tertuju kepada dia. Pikiran kita hanya tertuju kepada dia. Kalau kita cinta, begitu tutup mata hanya ingat dia. Enggak tahu kalau saudara ya. Kalau saya begitu tutup mata ingat dia. Artinya apa? Fokus kita kepada dia. Karena kita cinta, kita rela berkorban. Benar enggak? Kita rela berkorban. Rela berkorban. Karena kita cinta. Hujan badai saya terobos. Oh, saudara jangan kira. Ya, mau naik ojek, mau naik taksi, mau naik angkot, kita terobos. Kenapa? Karena kita fokus dan kita mau rela berkorban untuk dia. Kalau ada orang mengatakan, aku cinta sama engkau Tuhan. Setiap doa nangis, aku cinta engkau Tuhan. Tapi enggak mau melayani Tuhan. Rintik-rintik sedikit enggak mau ibadah. Ketika tutup mata yang diingat hanya berapa nomor yang akan keluar. Bilangnya cinta Tuhan, tapi fokusnya beda. Orang Kristen, saudaraku sekalian, banyak yang coba-coba mau gombal Tuhan. Ya, bilang cinta sama Tuhan, dia nggak tahu Tuhan sudah melakukan apa untuk dia. Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk dia. Makanya kalau kita bilang kita cinta sama Tuhan, nggak mau berkorban, itu aneh. Itu cinta yang aneh. Orang kalau cinta nggak mau berkorban, itu cinta yang aneh, Pak. Aneh itu. Kalau dia bilang cinta sama keluarganya, dia tidak mau berkorban, itu aneh. Sama-sama bilang aneh, 1, 2, 3. Aneh itu. Ya. Itu makanya kita harus digerakkan oleh karena cinta, oleh karena kasih. Amin, saudaraku. Jangan sampai api cinta kita menjadi padam. Biarlah rohmu terus menyala-nyala dan layani Tuhan. Itu firman Tuhan yang bilang. Cinta itu seperti api, saudaraku sekalian. Menghanguskan segala sesuatunya. Semua yang menghalangi dihanguskan. Itulah yang dilakukan Tuhan kepada kita. Tidak ada yang bisa menghalangi cinta Tuhan kepada kita. Dia harus turun menjadi manusia. Allah semesta alam, coba bayangkan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Mengasihi kita, turun karena kita orang berdosa. Model kayak saya, model kayak kita. Turun hanya untuk menyelamatkan kita. Supaya bisa mengenal kasih-Nya. Itulah sebabnya Tuhan bilang, hukum yang utama adalah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, pikiranmu, kekuatanmu, dengan segenap napas hidup kita. Tuhan meminta supaya kita mengasihi Dia. Karena kita diciptakan karena cinta Tuhan. Kita diciptakan Tuhan karena Dia mengasihi kita. Amin, saudaraku. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jangan ada yang lain. Seperti lagu dangdut, ya. Cintaku dibagi dua katanya. Tidak ada dalam kekristenan cinta dibagi dua, amin. Apalagi bagi tiga, bagi empat. Ya, apa yang bisa membagi cinta kita kepada Tuhan? Berhala, uang, jabatan, hobi. Tuhan tidak mau dibagi-bagi, saudaraku sekalian. Karena jabatan tidak cinta Tuhan lagi. Karena lawan jenis tidak cinta Tuhan lagi. Karena hobi, Tuhan harus yang menjadi utama dalam hidup kita. Cintai Tuhan lebih daripada apapun juga. Lebih daripada anak-anak kita, amin. Amin. Itulah Tuhan. Mengasihi Tuhan, rela berkorban. Mengasihi Tuhan artinya melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihi. Kalau kita bilang kita cinta Tuhan, kita tidak mengasihi orang lain, itu aneh saudaraku sekalian, itu tidak benar. Karena manusia itu diciptakan seturut rupa dan gambar Allah, amin. Bapak Gembala pernah membagikan itu. Ya, kalau kita tidak mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, kita bukan orang yang mencintai Tuhan. Seperti apa sih Pak mengasihi orang lain itu seperti diri kita? Nih, coba lihat. Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saudara, apa yang saudara kehendaki supaya orang lakukan sama saudara? Kita ingin dihormati, benar enggak? Kita ingin dihargai. Kita ingin dipedulikan. Lakukan. Tuhan sudah taruhkan di hati kita. Tidak ada orang yang mau ditipu. Aku mau ditipu orang lain, makanya aku menipu. Nggak ada. Aku mau mengkhianati orang lain, aku mau mengkhianati temanku karena dia mengkhianati saya. Nggak ada orang mau seperti itu, saudaraku sekalian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itu namanya mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Bukan kita minta balasan kepada orang lain. Itu di luar konteks firman Tuhan, itu tidak sesuai. Kita mengasihi orang lain karena kita pun mau diperlakukan seperti itu. Bukan supaya kita mau orang lain membalas kebaikan kita, bukan seperti itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tetapi di hati kita berbicara, aku gak mau dikhianati, aku gak mau dibohongi, aku ingin baik, orang lain baik sama aku. Kita lakukanlah demikian. Amin saudaraku. Karena itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, itu isinya. Dia berbicara
Kasih itu berbicara di hati kita. Dia menuntun kita. Aku mau dihargai. Itu sebabnya aku menghargai orang lain. Aku mau orang lain sopan sama aku. Bicaranya sopan sama aku. Itu sebabnya kita juga berbicara sama orang lain. Sopan. Ramah. Baik. Kasihilah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Amin, saudaraku. Apa yang orang lain ingin lakukan sama kita, lakukan seperti itu. Lakukan. Amin, saudaraku. Sekali lagi, tidak ada orang yang ingin menerima yang jahat, yang tidak baik. Semua orang ingin menerima yang baik. Benar enggak? Semua kita, semua manusia. Dan firman Tuhan, lakukanlah seperti itu. Amin, saudaraku. Kita ingin diselamatkan. Bahkan kita juga harus orang lain itu mau diselamatkan juga. Kita lakukan. Kita lakukan. Itu namanya mengasihi orang lain. Jangan kita diam. Kasihi mereka. Karena itu adalah hukum yang utama. Dan yang utama. Ayat 32, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Tidak ada Allah lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Lihat saudaraku sekalian, kata-kata ahli Taurat ini. Dia mengerti firman Tuhan. Dia tahu firman Tuhan. Bahwa mengasihi sesama itu melebihi korban apapun juga. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Melebihi korban apapun juga. Melebihi persembahan saudara. Amin, saudaraku. Kasih kepada Allah dan kepada manusia, sesama manusia, tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Tidak bisa, saudaraku sekalian. Itu sebabnya kita menduakan Tuhan, supaya mengambil hati Tuhan. Kita kasih korban-korban yang lain, tidak bisa. Yang utama adalah kasihilah Tuhan. Kasih sesamamu. Kalau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, kita pasti rela berkorban. Kita pasti rela berkorban. Kita pasti rela berkorban. Tidak mungkin tidak. Amin, saudaraku. Rela berkorban. Dulu kalau bapak-bapak, kalau lagi jatuh cinta dia suka takabur. Ngomongnya, nyawaku pun ku berikan untuk kamu. Sayang katanya. Ya, tetapi setelah menikah apa yang terjadi? Saudara dan kita lah yang sama-sama tahu. Ya. Setelah menikah, punya anak 1, punya anak 2, 3, 4, 5, dan 6. Tambah lagi 7. Saudara dan saya lah apa yang tahu. Ya, dulu katanya nyawaku pun kuberikan untuk kamu. Ya, jiwa ragaku rela kukorbankan untuk kamu sayang. Ya. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan mau segenap hidup kita hanya untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat 34, lihat jawab Tuhan Yesus. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Saudara, berbicara tentang kasih dengan cinta tidak bisa hanya di pengetahuan saja, di ucapan bibir saja, tetapi harus dilakukan. Ahli Taurat ini, Tuhan bilang, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dia belum masuk dalam lingkaran kerajaan Allah, saudaraku sekalian.
Walaupun dia seorang ahli kitab, ahli, hafal firman Tuhan, tahu semuanya. Tetapi kalau tidak hidup, mengasihi Allah, mengasihi Yesus yang turun menjadi manusia, tidak bisa. Tidak masuk dalam kerajaan Allah. Kalau terjemahan lain bilang, terjemahan sederhana Indonesia, kamu sudah tidak jauh lagi menjadi anggota kerajaan Allah. Kenapa? Tidak bisa hanya di bibir saja berbicara kasih, saudaraku sekalian. Kasih berbicara tentang pengorbanan. Air mata. Kasih berbicara tentang kerinduan. Kehausan. Kasih berbicara tentang melayani. Amin, saudaraku. Ayat terakhir, saya tidak lama-lama saudaraku sekalian. Ya. Maleaki, saudaraku sekalian. Nah. Haleluya. Maleaki 3 ayat 17 sampai 18. Apa kata firman Tuhan? Maleaki, sudah dapat katakan amin? Maleaki 3 ayat 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Yang percaya katakan amin. Bapak ibu saudaraku sekalian, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang mengasihi dia dengan orang yang tidak mengasihi dia. Apa buktinya kita mengasihi Allah? Kita beribadah kepada dia, kita melayani kepada dia. Firman Tuhan bilang, Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintah-perintahku. Kamu akan melakukan perintah-perintahku. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita tidak mau berkorban untuk dia, kita tidak mau beribadah, kita tidak mau melayani dia, kita bukan orang yang mengasihi Allah. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang menghormati Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka, sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Kalau kita melayani Tuhan, kasihnya berbeda, kualitasnya berbeda. Masa iya Tuhan membeda-bedakan? Siapa bilang tidak? Tuhan bikin perbedaan loh. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ibadah adalah mempersembahkan hidup kita kepada Dia. Itulah ibadahmu yang terbaik. Roma 12 ayat 1. Amin, saudaraku. Amin. Ibadah kita adalah mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan cinta kita hanya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan bilang, I will make a different man. Aku akan membuat dia menjadi berbeda. Amin, saudaraku. Tuhan akan buat kita berbeda. Itu sebabnya cintailah Tuhan. Cintai Tuhan. Kalau kita bilang kita cinta sama Tuhan, kita pasti mencintai sesama kita. Haleluya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Bukan kami yang mengasihi Engkau, tetapi firman Tuhan mengatakan, Alkitab mengatakan, Tuhanlah yang mengasihi kami. Itu sebabnya Engkau memampukan kami untuk mencintai Engkau. Tolong kami, pimpin kami, untuk kami mengerti betapa Tuhan mengasihi kami. Sehingga kami pun dapat mengasihi sesama kami. Ajar kami Tuhan untuk mencintai Engkau hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah membuktikan cinta-Mu kepada kami. Engkau turun menjadi manusia, mengorbankan diri-Mu untuk selamatkan kami. Orang yang berdosa ini. Kau tebus kami, Kau sucikan kami dengan darah-Mu sendiri, dengan nyawa-Mu sendiri. Tuhan, terima kasih betapa ajaibnya kasih-Mu, kuasa kasih-Mu bagi kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari kita sejenak naikkan syukur kita kepada Tuhan, sejenak. Terima kasih, terima kasih. Patutlah kita mencintai Dia, mengasihi Dia dengan segenap napas hidup kita. Karena memang kita diciptakannya untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Oh rabaka syarala baraba baba baba. Kau tinggalkan kami. Oh ya Rabba. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bila kau mendengarkan firman Tuhan ini, kau rindu berkomitmen kepada Tuhan. Aku ingin mencintai Engkau Tuhan lebih daripada apapun juga. Engkau ingin memperbaharui komitmenmu kepada Tuhan. Engkau ingin memperbaharui komitmen cintamu kepada Tuhan. Aku mau mengasihi Engkau lebih dari apapun juga. Mari angkat tanganmu. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia yang memampukan kita untuk mencintai Dia. Bukan karena kita, bukan. Biarlah api cinta yang daripada Tuhan turun atas engkau dan saya. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Api yang daripada Tuhan. Api cinta, api kudusnya turun atas engkau dan saya. Membuat kita hari lepas hari tidak bisa berdiam diri kepada Dia. Api itu terus menyala sampai Tuhan datang menjemput kita. Api cinta itu, api kasih kepada Dia, itu terus menyala-nyala, menghabiskan, menghancurkan kedagingan, menghancurkan keduniawian. Api cinta kepada Tuhan tidak bisa membuat kita berdiam diri, bahkan melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Biarlah api itu menyala-nyala mulai hari ini. Dalam nama Yesus turunlah Tuhan. Turunlah Roh Kudus. Api cinta yang daripada Engkau, yang membuat kami mencintai dan mengasihi Engkau, yang membuat kami mengorbankan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Turunlah itu atas kami. Dalam nama Yesus yang berkuasa, dalam nama Yesus yang berkuasa, dalam nama Yesus. Api cinta kepada Engkau yang membuat kami bergerak, yang membuat kami bergerak,
yang membuat kami melayani Tuhan, yang membuat kami beribadah kepada Engkau. Oh, rabasyarala basyarala 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 bas. Shia rab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 
Haleluya, sungguh besar. Haleluya. Tidak terselami saudaraku sekalian, Allah menjadi manusia karena mengasihi manusia ciptaannya. Allah mau supaya manusia tidak mati binasa. Tapi Allah mau supaya manusia yang percaya, manusia pilihannya itu boleh memperoleh keselamatan. Dia memberikan saudaraku sekalian hidupnya. Dia mati untuk keselamatan kita. Hidupnya dicerca, hidupnya dihina, bahkan dia menyerahkan nyawanya sementara untuk dia boleh mengalami kematian membawa segala dosa kita. Kematiannya adalah pengampunan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia mengasihi kita. Dia memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Dia rela untuk mati dan disalibkan untuk penebusan bagi dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Dia berkata, adakan peringatan akan daku. Apabila kita melakukan dan menerima, mendengar perjamuan kudus, apakah ya saudara dapat renungkan di dalamnya? Yaitu
penderitaan kematian Yesus Kristus untuk keselamatan kita semua. Dia katakan adakan peringatan akan aku. Dia memikul salibnya. Dia disalibkan, saudara. Tubuhnya remuk redam, terpecah. Darahnya tercurah. Semua untuk orang-orang yang percaya dan orang-orang pilihan. Dia mencintai saudara dengan saya. Cinta besar cintanya, haleluya.